Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialah Isa Al-Masih, kelak akan kembali ke bumi menjelang hari kiamat, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar adalah tanda bagi kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Quran surat Az-Zukhruf ayat 61. Bukankah setiap orang yang memanggil saya Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir kiamat, banyak orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sebenarnya siapa pengikut Nabi Isa? Apa bedanya Kristen dan Nasrani? Apakah Kristen sendiri dinamakan Nasrani? Jadi gini ceritanya. Sejarahnya, Yesus itu lahir di kota Nazaret. Maka zaman dulu orang-orang itu dinamakan berdasarkan tempat lahirnya atau asal kotanya. Contoh, Imam Bukhari berarti asalnya dari Bukhara. Semua imam-imam itu kebanyakan dari namanya, apalagi misalnya Asingkiti itu dari Mauritania misalkan gitu. Misalnya ada Al-Falimbani, Palembang kan, atau Al-Fadani, Padang gitu kan ya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka itu penyebutan Yesus orang Nazaret berarti disebut pengikut Yesus dinamakan pengikut orang Nazaret, namanya Nasrani, Nasoro, Palang. Itu pendapat ulama yang pertama. Pendapat ulama yang kedua, Nasrani dikatakan dari bahasa Arab Ansor, yaitu adalah penolong. Masa dalam surat As-Saff juga disampaikan siapa yang menolong agama Allah. Man ansori ilallah qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Berkata orang-orang Hamariyun, kami penolong-penolong Allah. Maka mereka disebutkan Nasrani itu pun pendapatnya sama. Pertanyaannya, pengikut-pengikut Yesus pada zaman dulu menamakan dirinya apa? Apakah mereka menamakan dirinya Kristus? Jelas, Kristiani jelas tidak. Kenapa jelas tidak? Karena Kristen atau Kristiani asal bahasanya berasal dari Yunani. Kristos artinya adalah orang yang diurapi. Sekaligus saya tunjuki satu gambar ya. Ini gambar, lihat ini gambarnya. Ini nih gambarnya PX. Ini bukan gambar PX ya, ini gambar XP. Pernah lihat logo ini? Belum pernah lihat? Bagus, berarti Anda belum pernah ke gereja. Karena gereja pastor-pastor pakai logo ini XP. Oke. A B C D
itu alfabet. Alfabet diambil dari Yunani, artinya alfa beta. Kalau orang Muslim bukan alfabet, tapi alif bata. Kenapa namanya huruf-hurufnya alif bata? Karena ada alif, ba, ta, ta, dan seterusnya. Alfabet itu karena A dibaca alfa, B dibaca beta. Kalau X dalam bahasa Yunani dibaca khi. Kalau P di dalam bahasa Yunani bahasanya ro. Berarti kalau XP bacanya khiro atau Christ. Christ artinya Kristus. Kristus berasal Yunani. Berarti orang-orang pengikut Kristus zaman dulu enggak namakan dirinya Kristiani. Karena itu bahasa Yunani. Berarti mereka menamakan dirinya apa? Nasrani atau Masihi. Kami pengikut Al-Masih, katanya. Al-Masih dalam bahasa Yunani Kristos, berarti dalam bahasa Arab Isa Al-Masih. Dalam bahasa Yunani Yesus atau Yesus Kristos. Dalam bahasa Ibrani Mesias. Al-Masih, Mesias sama dengan Kristos, berarti mereka zaman dulu disebut pengikut Masih Al-Masihah, agama Al-Masih. Sekarang tahun 2024 Masehi dari nama Yesus itu berarti, maka hari ini tahun 2024 Masehi artinya sudah berlalu 2024 tahun semenjak lahir Yesus Al-Masih atau Isa Al-Masih. Berarti kita menyebutnya Nasrani atau Al-Masihi. Tapi apakah orang-orang Kristen mengakui itu? Tidak. Mereka bilang Nasrani itu sesat. Lalu kalau gitu diri Anda apa? Nggak tahu. Karena mereka nggak mau repot-repot bicara sejarah itu. Itu masalahnya mereka. Kalau kita bicara sejarah, yang satu lagi sedikit menarik. Saya pernah baca dari channel history, channel sejarah. Ada satu cendekiawan Katolik. Mereka mengatakan bahwa zaman dulu pengikut-pengikut Yesus dikatakan mengikuti satu ajaran namanya the way. The way dalam bahasa Inggris artinya jalan. Pikiran apa jalan? Jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Dan benar di dalam Al-Quran, baca surat Maryam, Yesus pernah bilang, hadza siratum mustaqim. Inilah jalanku, jalan yang lurus. Maka penganut, maksud saya pengikut-pengikut zaman dulu dikatakan kami mengikuti ajaran Yesus. Apa jalannya? Jalan yang lurus. Masya Allah. Sama nggak di dalam Al-Quran? Sama. Asik ya. Nah, itu kalau orang belajar sejarah. Allahu a'lam bishawab. Bahwasanya agama Nasrani itu tidak mungkin disebut dengan Kristiani, karena itu bahasanya Yunani. Kristiani bahasanya Yunani. Nasrani itu dari bahasa Arab. Jelas. Sebenarnya masih banyak yang harus dibahas. Hanya saja kita terbatas oleh waktu. Oke, saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah dan diibadahi kecuali hanya Allah. Dan saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa ya sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Велика кимать, слезы на щеках, ты чего плачешь?